Nah, kemudian ini materi yang kedua, peran perawat dan bidan di dalam pemberian terapi oksigen, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bahwa oksigen ini sebenarnya kan gratis kan, ya, jadi kita lihat kita ke dalam kehidupan sehari-hari di luar sana bahwa oksigen ini adalah gratis. Nah, kemudian ketika masuk ke rumah sakit ini jadi mahal. Ya, jadi bersyukurlah orang yang masih sehat, yang masih bisa menghirup udara segar, ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi oksigen ini adalah salah satu faktor dalam hal kebutuhan organ, ya, baik itu anak, dewasa, ataupun yang lansia. Ya. Jadi teman-teman sudah memahami apa sih sebenarnya fungsi daripada oksigenisasi. Nah, hanya saja yang mau kita diskusikan di sini adalah bagaimana sih pemberian oksigen yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kemudian bagaimanakah teman-teman memahami bahwa ketika di lapangan, misalnya ketemu dengan tabung oksigen. Nah, ketika terjadi hal-hal yang misalnya kegawatan, kemudian sarana pendukung tidak lengkap, nah hal ini kan bisa mempengaruhi teman-teman di lapangan, ya, baik dari panik atau dengan yang lain. Nah, sehingga yang tindakan yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan dengan benar, nah tetapi karena ada faktor-faktor yang lainnya, sehingga itu menjadi menghambat dari kegiatan teman-teman di lapangan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa oksigen ini, kalau misalnya teori-teori ini sudah ada dari 1775, ya. Ada yang sudah lahir di sini dari 1775? Oke, belum ada, ya. Nah, kemudian tentunya bahwa oksigenisasi ini dipakai dalam hal tindakan medik, ya, sejak tahun 1800, ya. Kemudian oleh Alvan Barak tahun 1920 ini mengenalkan terapi oksigen pada pasien dengan hipoksemia, ya, dan terapi oksigen jangka panjang pada pasien penyakit paru yang kronik. Nah, ternyata katanya hasilnya sangat sangat baik, ya. Kemudian oleh Semyak pada tahun 1967 melaporkan bahwa pemberian oksigen melalui kanul hidung, ya, jadi diciptakanlah selang kanul hidung dengan aliran yang lambat, nah sehingga katanya bisa mengeluarkan CO2 di dalam tubuh yang tidak diperlukan, jadi memberikan hasil yang baik, ya. Kebutuhan oksigenisasinya baik, kemudian bisa mengeluarkan CO2 sesuai dengan proses pemenuhan oksigenisasi di dalam tubuh. Nah, kemudian dalam hal merawat pasien sering kita melakukan pemberian terapi oksigen, nah tetapi kadang masih kita meminta rujukan atau instruksi berapa liter sih yang harus kita berikan. Nah, kemudian kalau sudah kondisinya kondisi-kondisi yang sangat berat, jenis selang oksigen mana sih yang kita akan berikan. Nah, hal-hal itulah mungkin yang perlu kita share untuk teman-teman. Nah, sehingga pertemuan kali ini bisa teman-teman lebih efektif, lebih memahami, ya. Nah, ini kan pekerjaan sehari-hari yang memang ya selalu teman-teman ketemu, ya. Nah, yang harus dipahami lagi adalah apa sih indikasi pemberian oksigenisasi, kemudian tadi berapa sih dosis yang saya berikan, kemudian cara pemberiannya seperti apa, kemudian waktunya, dan apa sih efek samping kalau terjadi misalnya kekurangan dan kelebihan, ya. Nah, tujuan oksigen tentunya ya
bagaimana pemenuhan kebutuhan oksigenisasi dalam darah terpenuhi, ya. Kemudian pemahaman sistem transportasi oksigen, bahwa transportasi oksigen itu adalah melalui darah, gitu ya. Kemudian cara dan alat untuk terapi oksigen. Nah, ada juga mungkin bahwa oksigenisasi itu tadi selain samping obat, nah tentunya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, ya. Kemudian apa saja sih yang menjadi penyulit akibat terapi oksigen? Jadi ini juga yang teman-teman yang mau kita diskusikan di siang hari ini, ya. Secara definisinya adalah bahwa oksigen ini ya suatu tindakan ya di mana diberikan melalui alat ya dalam hal kebutuhan oksigenisasi, baik itu nanti pada saat inspirasi atau dapat juga dilakukan dengan bagaimana meningkatkan kadar oksigenisasi dalam darah yang disebut dengan FiO2, atau meningkatkan tekanan oksigen atau yang disebut juga dengan PaO2, gitu kan? Kenapa? Karena pada saat kita bernapas ada dua yang teman-teman pahami, yaitu ada proses inspirasi, ada ekspirasi. Nah, ketika terjadi ekspirasi, nah tentunya kan ada tekanan. Ketika misalnya juga ada misalnya inspirasi, ya ada tekanan. Nah, sehingga apa sih yang mengakibatkan tekanan itu terjadi? Nah, itu memang sudah dari saraf-saraf yang pengaruh dalam sistem organ, karena kebutuhan oksigenisasi di dalam tubuh itu kan harus terpenuhi. Nah, sehingga oleh saraf-saraf memfungsikan organ-organ yang lain bagaimana kebutuhan oksigenisasi ini bisa terpenuhi, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa indikasi pemberian oksigenisasi ya tentunya pasien-pasien yang mengalami atau mencegah terjadinya hipoksia. Kemudian sebagai terapi hipoksia, ya. Nah, satu terjadi untuk mencegah hipoksia ya tentunya pemberian oksigenisasi yang bersifat profilaksis atau sementara ya terhadap terjadinya kekurangan oksigen. Misalnya berada pada tempat tinggi. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang hipoksia, memang kalau misalnya kita lihat kondisi-kondisi misalnya di dataran tinggi, ya ini cenderung ya karena perbedaan tekanan, ya. Begitu juga dengan yang pasien-pasien yang mengalami menyelam di terlalu lama, ya, karena tadi faktor tekanan juga. Nah, hal-hal yang inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya hipoksia. Nah, selain di sini, nah tentunya indikasi kebutuhan oksigenisasi di ketika teman-teman ketemu di lapangan, ya tentunya kan ada indikator. Nah, ada yang namanya sesak, kemudian ada yang namanya pemeriksaan penunjang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa terapi oksigen ini lebih cenderung memang diberikan terhadap pasien-pasien yang mengalami hipoksia, baik itu dengan hipoksia yang sedang, berat, dan ringan, ya. Nah, kemudian contoh-contoh misalnya yang cepat mengalami hipoksia itu adalah kondisi-kondisi pasien yang mengalami gagal nafas, ya, pasien-pasien yang shock, kemudian pasien-pasien yang miokard infark, kemudian payah jantung, ya, keracunan, ada pasien-pasien yang trauma, kemudian luka bakar pasca bedah dan sepsis. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan oksigenisasi yang mengakibatkan hipoksia. Jadi teman-teman dipahami kondisi-kondisi pasien yang mengalami hipoksia, kondisi-kondisi pasien yang seperti apa, ya. Nah, kemudian tentunya kalau kita lihat dari sistem transportasi oksigen, ya tentunya kan darah, ya. Di darah itu salah satu kandungan oksigen, komponennya itu adalah oksigen. Nah, kemudian kalau misalnya tadi cakupan cairannya mengalami penurunan, nah tentunya kebutuhan oksigenisasi dalam otak kan berkurang. Karena tadi bahwa oksigen itu adalah nutrisinya
otak, jaringan-jaringan yang ada di otak. Jadi sehingga apabila misalnya terganggu transportasi, kebutuhan oksigen dalam otak atau jaringan yang lain pasti terganggu. Nah, jadi hal ini teman-teman dipahami apa sih sebenarnya pentingnya dalam hal pemenuhan kebutuhan oksigenisasi. Nah, kemudian, tentunya sistem pemberian oksigenisasi ini yang berhubungan dengan sistem transportasi, tentunya kita tahu bahwa oksigen itu kan kita hirup ya, dari mulut atau hidung masuk ke laring, kemudian masuk ke trakea, kemudian alveolus dan bronkus ya. Nah, dalam hal ini yang berfungsi dalam hal itu adalah organ sistem pernapasan. Nah, sistem pengangkutan oksigenisasi dalam tubuh terdiri atas tadi paru-paru, dan tentunya supaya kebutuhan oksigenisasinya terpenuhi ke sel-sel otak, tentunya kan ada di sana sistem kardiovaskuler yang memacu jantung memumpahkan cairan ke seluruh tubuh, ya, sehingga cairan mengaliri semua organ-organ. Nah, organ-organ tadi darah tadi mengandung oksigenisasi, nah sehingga tidak terjadi bahwa pasien mengalami kekurangan oksigenisasi, ya. Nah, kemudian yang menjadi sistem transport oksigenisasi ke jaringan, pengangkutan O2 menuju jaringan tertentu tergantung pada jumlah oksigen dalam paru-paru. Nah, tentu itu apakah memang ada kondisi-kondisi pasien yang mengalami kerusakan yang berhubungan dengan pernapasan atau paru-paru. Nah, tentunya kalau dia misalnya pasien-pasien yang TB atau pasien-pasien yang PPOK, nah hal ini pasti mempengaruhi sistem transportasi pemenuhan oksigenisasi ke dalam otak, ya. Kemudian adanya pertukaran gas dalam paru yang adekuat. Nah, hal ini juga mempengaruhi sistem transportasi, ya. Kemudian aliran darah menuju jaringan serta kapasitas darah untuk mengangkut oksigenisasi. Nah, ini berhubungan dengan sistem kardiovaskuler. Jadi apabila misalnya ada di gangguannya di atrium ataupun di ventrikel, nah sehingga mempengaruhi pemumpaan darah ke seluruh tubuh. Nah, tentunya mempengaruhi sistem transportasi pemenuhan kebutuhan oksigenisasi. Nah, kemudian aliran darah bergantung kepada derajat kontriksi vaskuler. Nah, ini tadi ya, sistem konduksi di dalam kardiovaskuler, ya. Nah, konsumsi oksigen di otak ini ya menjadi hal mutlak yang teman-teman pahami. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya memberikan oksigenisasi misalnya nasal kanul, nah tolong dipatenkan bahwa kebutuhan diisi apalagi dia di dalam tabung, ya paling tidak teman-teman pahami apakah memang oksigen di dalam tabung ini masih cukup atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian sekitar 20% dari konsumsi O2 total dalam keadaan istirahat. Jadi artinya bahwa ketika kita misalnya istirahat, memang kebutuhan oksigenisasi itu berkurang, beda pada saat kita melakukan aktivitas, ya. Nah, ini saya lewatkan saja, bahwa tadi tujuan kemudian indikasi itu hampir-hampir sama. Jadi yang selanjutnya ini adalah prinsip pemberian oksigenisasi, ya. Nah, teman-teman yang dipahami di sini adalah bahwa prinsip pemberian oksigenisasi ini berhubungan dengan jenis alat yang mau kita gunakan, ya. Nah, yang harus dipahami teman-teman adalah bahwa setiap pemberian 1 liter oksigen, ini kadar oksigen bertambah setiap 4% setiap pemberian 1 liter oksigen. Jadi teman-teman harus dipahami ini. Nah, cara menilainya dari sini adalah teman-teman memang harus punya yang namanya oksimetri. Ya, jadi ada nanti di EWS nyambung. Ya, di EWS nyambung. Jadi misalnya nih, ini ada pasien diberikan oksigen
3 liter. Nah, kemudian berapa sih konsentrasi atau kadar ya oksigen yang dihasilkan? Berarti teman-teman tinggal mengalihkan 3 kali 4. Berarti 12%. Nah, kemudian hubungkanlah itu dengan hasil dari oximetri. Berapa sih saturasinya? Nah, dari sinilah teman-teman harus dipahami ya berapa liter yang harus diberikan. Kalau misalnya saturasinya 80%, berarti kita tahu bahwa nilai saturasi kan 100% kan? Pada saat kita periksa nilainya 80, berarti kan kurang 20%. Ya, kurang 20% nih. Nah, tadi di teori dibilang setiap pemberian 1 liter, konsentrasi yang dihasilkan itu adalah 4%. Berarti untuk memenuhi 20% tadi, berapa liter mau kita berikan? Berarti 4 kali 5. Berarti kalau misalnya saturasinya 80%, maka yang mau kita berikan itu adalah 5 liter. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya 5 liter berarti konsentrasi yang dihasilkan 4 kali 5, 20. 20 tambah dengan saturasi tadi 80 berarti 100% kan? Nah, itu maksudnya. Jadi prinsip dalam hal pemberian terapi oksigen ini harus teman-teman pahami ketika diberikan 1 liter berapa konsentrasi yang dihasilkan. Nah, tinggal nanti teman-teman yang dipahami itu adalah batasan O2 nasal. Kan kita tahu bahwa sebagai alat pendukung atau untuk memberikan terapi oksigen ini ada yang namanya selang O2 nasal. Ada yang namanya face mask, ada yang namanya masker rebreathing dan non rebreathing, ada yang namanya venturi mask. Nah, di advance-nya ada yang namanya CPAP dan ada yang namanya ventilator. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kapan kita menggunakan O2 nasal, kapan kita menggunakan dengan face mask, kapan kita menggunakan rebreathing, kapan kita menggunakan non rebreathing. Jadi harus paham dulu kandungan konsentrasi 1 liter itu berapa persen. Karena yang dihitung itu adalah konsentrasi oksigenisasi dalam darah. Nah, kemudian salah satu alat ukurnya teman-teman punya yang namanya saturasi. Jadi nanti di tiap unit kemarin saya nggak tahu apakah sudah ada di sebuah unit atau belum nih saturasi, Bu Dewi. Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti kalau sudah ya, IGD sudah. Sudah. Berarti kalau sudah ada artinya kan lebih mudah kan kita memahaminya ya. Karena ketika kita menilai kebutuhan oksigenisasi pasien, nah tentunya harus ada alat pendukung yaitu adalah saturasi. Ya. Nah, yang pertama tadi O2 nasal. Nah, O2 nasal ini maksimalnya itu 1 sampai dengan 6 liter. Gitu. Jadi jangan kita mencoba memberikan oksigen nasal yang dipakai pasien ini nih, itu 7 liter, nggak boleh. Jadi kapasitasnya O2 nasal ini hanya 1 sampai 6 liter. Nah, tadi saturasinya kan 80%, berarti kebutuhannya 20%. Berarti supaya bisa memenuhi 20% kita berikan 5 liter. Nah, 5 liter masih bisa nggak selang ini? Oh, masih bisa. Oh, berarti masih bisa dengan oksigen nasal. Gitu, ya. Nah, kemudian, tentunya keuntungannya penggunaan oksigen nasal ini, ya pemberian oksigennya stabil, pasien itu masih bisa berbicara, bisa dengan makan dan minum, ya. Sedangkan kerugiannya adalah, ini tidak bisa memberikan konsentrasi pengadaan alat medik ini kan harus sesuai standar. Makanya alat-alat yang beredar di rumah sakit itu harus melalui uji POM namanya. Harus terdaftar dulu di Kemenkes. Karena alat-alat yang tidak terdaftar berarti kan kita tahu dari mana bahannya. Nah, yang aman itu adalah dari bahan silikon karena itulah yang lebih cocok misalnya ke kulit atau ke pembuluh darah, tidak menimbulkan alergi.
Apalagi digunakan dalam bentuk lama itu pasti alergi. Karena ada selang oksigen juga kalau dia tidak uji POM itu itu biasanya bahannya itu bahan yang tidak sesuai standar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pulsa oximetri atau saturasi oksigennya, misalnya nih tahu bahwa normalnya itu 97 sampai dengan 100. Nah, kalau misalnya nih menggunakan kita periksa hasilnya adalah 95 sampai dengan 100. Nah, kira-kira berapa liter sih yang mau kita berikan? Ya cukup maintenance aja. Misalnya, cukupkah misalnya 2 liter atau 3 liter? Kalau di 95% hasilnya, berarti kan kekurangannya kan cuma 5. Berarti kan cuma butuh 2%, 2 liter. Gitu kan? 2 kali 4, 8. 8 tambah ini ya 100 lebih. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia harus dengan pakai oksigen, ya tentunya kan O2 nasal, ya. Nah, kalau hasilnya 90% misalnya, ya, atau di bawah 95% gitu, maka selang oksigen mana yang mau kita gunakan? Nah, tentunya pakai dengan face mask. Jadi indikatornya tadi pulsa oximetri atau saturasi. Nah, dari situlah kita menentukan, oh ini alatnya, oh sekian liter lah yang mau kita berikan. Nah, kalau misalnya 85%, kita periksa nih saturasinya 85, gitu kan, maka apa sih yang harus dilakukan? Oh, berarti kekurangannya 15, kekurangannya berapa nih supaya dia bisa ke 100%, berarti 15%. Kalau 15%, berarti berapa liter mau kita berikan? Gitu. Apakah pasti bisa dengan O2 nasal atau harus ganti dengan pesmas atau pesmasnya dimodifikasi misalnya, ya, karena jenis-jenis pesmas ini banyak gitu ya, banyak jenisnya. Nah, kemudian saturasi oksigennya kurang dari 85%. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita berikan? Nah, kalau misalnya kasus-kasus anak gitu kan, nah memungkinkan nggak masih menggunakan pakai selang oksigen, atau mungkin bisa menggunakan alat yang lain nggak, misalnya dengan CPAP, ya, alat-alat pendukung yang lain. Jadi dalam hal ini teman-teman yang harus dipahami adalah konsentrasi yang dihasilkan setiap 1 liter oksigen. Kemudian yang kedua, harus punya yang namanya saturasi. Jadi tidak ilmu kira-kira, ya, tidak ilmu kira-kira, tetapi memang ada hasil yang nyata, ya. Nah, jadi sama pemberlakuannya, mau di IGD, mau inap, ataupun mau di ruangan unit khusus. Nah, ini tadi bahwa jenis selang oksigen, ya, terdiri dari nasal kanul, ada simple mask atau push mask, ada non-rebreathing mask, ada yang namanya rebreathing, kemudian ada venturi mask. Nah, kapasitasnya kalau kita menggunakan O2 nasal itu hanya dengan 1 sampai dengan 6. Di luar itu misalnya kita memerlukan 7 liter, tidak. Kita harus menggunakan dengan face mask. Nah, kemudian konsentrasi yang dihasilkan itu ada sekitar, ini kan lihat nih delivery oksigennya 21 sampai 24, gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang harus dipahami di sini adalah berapa sih konsentrasi udara bebas, gitu kan. Nah, kok bisa ini ada 21 sampai 24, gitu kan. Nah, jadi konsentrasi udara bebas itu kan 20%. Nah, kemudian ada 20, ada sampai dengan 21 lah, gitu kan. Jadi kalau diberikan misalnya 1 liter, berarti konsentrasi udara bebas itu kan 20. Nah, kemudian diberikan 1 liter. Nah, tambahlah 4, sehingga range-nya yang dia konsentrasinya adalah 21 sampai dengan 24, ya. Ini sudah baku bahwa 4 liter itu 1 liter itu yang dihasilkan konsentrasinya 4%, itu sudah baku. Konsentrasi udara bebas itu 21%, ya, itu sudah baku. Jadi ketika misalnya nih
teman-teman yang harus dipahami, nasal kanul itu diberikan 1 liter, maka konsentrasinya 21 sampai dengan 24%. Jadi kalau 6, 41 sampai 44%. Jadi hitungannya dari udara bebas tadi. Ya. Nah, begitu juga dengan konsentrasi dengan menggunakan alat yang lain. Nah, teman-teman sudah harus paham bahwa simple mass oksigen itu adalah 6 liter sampai dengan 10 liter. Nah, konsentrasi yang dihasilkan itu antara 35 sampai dengan 60%. Nah, kalau kita menggunakan non-rebreathing atau rebreathing, itu yang jumlah liter yang kita berikan itu adalah 6 sampai 15. Ya. Nah, jadi lalu bedanya apa dong dengan oksi pesmas, gitu kan? Yang membedakan itu nanti dari hasil analisa gas darah. Kemudian kondisi fisik, apakah dia menggunakan dengan pasien-pasien yang asma berat, itu kan lebih sering, lebih cocoknya itu pakai dengan yang ada masnya, ya, yang ada yang non rebreathing dan atau dengan rebreathing, jadi tidak efektif dengan pesmas, apalagi dia sampai duduk ke depan untuk memenuhi kebutuhan oksigenisasinya. Nah, jadi tidak cocok dengan pakai pesmas, ya. Jadi teman-teman yang saya share di sini adalah bahwa jenis selang oksigenisasi itu sudah ada di lapangan, tinggal nanti teman-teman lihat berapa konsentrasi yang dilihat, kemudian kapasitas liternya, ya, berapa kapasitasnya, ya. Kemudian venturi mas. Nah, venturi mas ini sebenarnya kan jarang nih digunakan, ya. Ini teorinya ada, tapi jarang dipakai. Sampai sekarang rumah sakit jarang menggunakan venturi mas. Ini 4 sampai 5 liter. Jadi alatnya berbeda. Nanti saya tunjukin di slide selanjutnya, ya. Nah, kemudian teman-teman di lapangan kan sering ketemu dengan alat ini. Jadi jangan sampai nggak tahu anatominya. Apalagi teman-teman ya lebih dominasi perempuan yang dinas, ya. Nah, terkadang alat-alat kita ini bocor. Nah, tentunya harus ada klepnya, harus ada yang ditutup kerannya. Nah, cara membuka kerannya itu kan harus dipahami. Jadi tabung oksigen ini terdiri dari perangkatnya dan ada alat intinya. Jadi yang pertama di situ adalah ada keran. Ya, jadi satu perangkat tabung oksigennya itu di dalamnya ada troli, ada kerannya, jadi yang bulat-bulat lihat garisnya, kemudian ada regulator dan ada tabung reservoir oksigennya. Nah, ini juga kan bervariasi, ada yang isinya 1000 liter, ada yang 1500, ada yang 2000, ya. Nah, kemudian kalau kita ambil regulatornya, ini kan terdiri dari beberapa alat di dalamnya. Ada volumeter, artinya untuk mengetahui berapa kapasitas tabungnya, ya. Kemudian ada yang namanya flow meter. Kemudian ada yang namanya port O2, artinya dari tabung ke selang. Ada yang namanya keran flow meter, ada yang namanya humidifier. Jadi teman-teman harus paham. Fungsinya humidifier itu apa? Ini sama dengan bulu-bulu yang ada di hidung ketika kita tidak dalam keadaan sakit misalnya. Jadi bulu-bulu hidung ini oksigen yang kita hirup itu kan harus disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Fungsi humidifier fungsinya sama seperti itu. Oksigen itu ketika mau dialirkan harus dalam kondisi lembab dan hangat dan sesuai dengan suhu tubuh. Jadi dia mengatur suhu tubuh juga, ya. Dalam hal pemberian oksigenisasi, ya. Nah, ini keran flow meter. Nah, keran ini tentunya ini yang melihat berapa liter, 2 liter kah, 4 liter kah, gitu kan. Nah, nasal kanul pada anak dan dewasa ini ya alatnya sih sama, hanya yang membedakan jumlah kapasitas liternya yang mau kita berikan. Baik itu untuk anak, baik untuk orang dewasa, ya. Jadi yang dilihat lagi konsentrasinya, ya. Nah, kemudian nasal kanul kateter. Nah, ini juga ada satu, misalnya pemberian oksigen dengan nasal kateter. Ada, cuman dia dalam bentuk selang, coba lihat di gambar, ada yang seperti ini, tapi rata-rata jarang sih digunakan. Nah, kemudian kalau kita lihat konsentrasinya sih hampir sama.
mau 1 liter, mau 2 liter, sama dia pemberian yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian simple mass oksigen ini tadi 6 sampai 10 liter, ya. Kemudian mendapatkan hasil konsentrasi oksigennya 30% sampai dengan 60%, ya. Jadi berguna untuk pasien dengan obstruksi hidung atau obstruksi pernapasan, ya. Nah, dalam hal ini standar sesuai, ya. Jadi kalau misalnya dalam hal-hal alat oksigenisasi seperti ini rumah sakit sudah sesuai dengan dari Badan POM, artinya harus dibeli di tempat yang resmi. Jadi kalau rumah sakit nggak boleh belanja-belanja misalnya ke Pramuka, kemana, walaupun Pramuka resmi, tapi kita nggak tahu barang-barang yang ke sana itu kan dari semua lini masuk. Nah, sehingga dalam hal pengadaan itu tentunya sesuai dengan distributor yang resmi, ya. Nah, ini Puskesmas sungkup atau sederhana. Nah, ini keuntungannya pemberian oksigennya dapat lebih tinggi diberikan daripada kanal nasul. Jadi kalau misalnya kanal nasulnya tidak bisa, tentunya diberikan Puskesmas, ya. Kemudian yang paling teman-teman pahami juga bahwa Puskesmas ini bisa juga digunakan sebagai terapi aerosol atau untuk inhalasi, ya, yang sering-sering dilakukan di poli ataupun di IGD, ya. Nah, kemudian ada Puskesmas ini non breathing. Nah, ini ada kantongnya. Nah, yang membedakan itu nanti ada yang kalau dia non tidak ada klepnya. Kalau rebreathing ada klepnya. Nah, ini untuk secara tepat penggunaannya itu tentunya harus ada pemeriksaan analisa gas darah. Yang dilihat di situ adalah PaO2-nya, ya. Nah, kemudian konsentrasi yang dihasilkan ada seperti ini, ya, 6 liter berapa persen, 7 liter berapa persen, 8 liter berapa persen, ya. Kemudian, nah ini tadi penturi, ya. Penturi ini, ya, ini jarang digunakan, ya. Jadi digunakan untuk mengaliri kecepatan tinggi, ya, dengan lubang yang kecil, kemudian menggunakan masker, diberikan berbentuk tekanan negatif, ya, untuk mendesak keluar oksigen atau sehingga oksigen yang diberikan angka pasti. Jadi artinya begini, ya, kan ada nih bentuk lancip-lancip nih alat-alatnya nih, ada yang kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri dari saya, itu lengkap sungkup dan alatnya. Nah, di sini yang ditentukan itu adalah berapa liter. Jadi kita tinggal muter aja. Oh, ini 4 liter, ini 5 liter, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di flow meternya itu tinggal di los, nanti yang mengatur di sini diatur, ya. Sama nanti konsentrasi yang dihasilkan juga nanti kan sama, tinggal dia mengatur nanti di sini apakah dia 4 liter misalnya, apakah 2 liter, apa 3 liter. Nah, konsentrasi yang dihasilkan juga sama, gitu. Jadi yang ini tadi yang diberikan ini adalah bisa 4 sampai 8 liter atau 12 sampai 10 sampai 12 yang digunakan, ya. Nah, mungkin tambahannya lagi, ya, di sini ada sebagai alat tambahan yang lain dalam hal pemenuhan oksigenisasi itu ada face mask. Nah, untuk teman-teman yang di ruang perawatan, di seluruh unit perawatan, nah saya pikir ini bukan barang langka. Nah, hanya saja bagaimana teman-teman ini memahami penggunaannya, kemudian alatnya mudah dijangkau, mudah didapat. Kemudian ini yang menjadi kendala itu adalah perangkat pendukung daripada ambubek ini. Nah, kalau misalnya ada face-nya, kemudian ada pompaannya, ada oksigen yang mengaliri. Nah, sehingga ketika teman-teman misalnya mau resusitasi, nah itu kan ada yang namanya selang one way namanya. Nah, ini harus dialiri oksigen. Jadi jangan sampai teman-teman resusitasi, tapi yang selangnya ini tidak disambungkan ke tabung oksigen. Jadi kalau misalnya ini tidak disambungkan ke tabung oksigen, nah teman-teman kan memberikan oksigen itu udara bebas, hanya 21%. Nah, sementara pasien-pasien yang mengalami apnu memerlukan konsentrasi oksigen yang tinggi. Nah, jadi nanti ketika teman-teman resusitasi pasien atau RJP, ini selang one way-nya harus disambungkan ke tabung oksigen, baik yang tabung portable ataupun yang sentral. Nah, kemudian tindak lanjutnya yang lainnya itu ada CPAP, ada ventilator, saya pikir nanti pertemuan yang lain. Nah, yang paling yang harus dipahami adalah bahwa efek samping dari terapi oksigen.
Nah, tentunya kalau teman-teman sudah tahu bahwa kebutuhan pasien ini cuma 5 liter, kebutuhan oksigennya cuma 2 liter, ya jangan lagi diberikan lebih dari itu. Nah, terkadang karena memang tidak paham berapa liter yang mau diberikan, main hajar aja, mau 7, mau 8 gitu kan. Nah, ada teorinya, ya, kapan kita berikan 7, kapan kita berikan 8, kapan kita berikan 2, gitu ya. Jadi, karena efek sampingnya kan sangat berbahaya. Nah, kalau keracunan oksigen kan repot, itu paru-parunya bisa kolaps, ya, bisa kolaps karena keracunan oksigen, karena ketidaktahuan, misalnya, ya. Kemudian bahwa pemberian oksigen yang baik, nah tentunya menghasilkan yang baik juga buat sistem persarapan, ya. Kemudian menghasilkan output yang bagus juga buat pernapasan, ya. Oke, saya pikir, nah ini tadi bahwa terkadang kalau puskesmas atau yang tidak standar itu akan menimbulkan iritasi pada hidung atau wajah, ya. Nah, sehingga sekarang ketika alat-alat kesehatan itu harus melalui uji POM, jadi sesuai dengan standarnya, sesuai dengan pendistribusiannya. Karena banyak yang memang yang beredar tidak sesuai dengan standar. Nah, sehingga efeknya seperti ini, buat mata bisa iritasi, buat hidung bisa menjadi bengkak, kemudian buat wajah bisa menjadi iritasi, ya. Dan cairan-cairan ini keperuntukannya untuk pasien-pasien yang bagaimana, ya. Oksigen ini memang murni mutlak harus dipahami. Kapan menggunakan O2 nasal, kapan dia face mask, kapan dia rebreathing dan non rebreathing, itu sesuai dengan konsentrasi oksigen melalui saturasi oksigen. Nah, kalau saturasi oksigennya sudah paham melalui saturasi oksigennya sudah paham, ya, nanti nyambung di EWS. Karena indikatornya harus ada saturasi oksigen. Oksigen. Oke, saya pikir itu yang mau saya sampaikan kepada DKTM di Google Meet yang keempat kali ini, ya. Tetap saya kurang pede melalui online, saya lebih yakin tatap muka. Ya, Kak, benar. Harus interaktif, ya, karena yang dituntut itu adalah skill-skill yang memang sering-sering teman lakukan di lapangan, yang memang karena nggak mungkin, saya sangat yakin bahwa teman-teman semua bisa nangkap dengan media online begini. Tapi tetap memang saya masih lebih yakin tatap muka, ya. Jadi kalau misalnya nanti tetap saya menunggu mana yang mau dilakukan tatap muka, ya. Kalau minggu-minggu depan bisa, ya silakan dikonfirmasi untuk tatap muka apakah sudah bisa atau belum, ya. Ya, Pak. Buklatnya, ya. Karena memang agak sedikit kaku saya, memang belum terbiasa online. Ya, jadi enaknya interaktif, diskusi, gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya nanti bisa, ya nggak apa-apa, kita maksimalkan melalui online, ya. Nah, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya. Terima kasih semua atas ikut berpartisipasi, bergabung untuk kegiatan keempat. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya melihat saya dalam kegiatan beberapa minggu ke depan, ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.